Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Kali ini channel Success Before 30 kedatangan pengusaha besar, guys. Beliau dijuluki Raja IT. Apa kabar Pak Basuki? Waduh, terima kasih. Ya, kita panggilnya Kobas saja. Ya, karena supaya Koko ya. ya. Koko ya. Nah, jadi Padahal ini Koko nih. Koko juga nih. Ya, jadi gini. Kebetulan saya lagi di Jakarta sekarang dan kita nggak sengaja ya bisa ketemu ya. Kebetulan hoki gue. Thank you. Kantor gue kedatangan seorang yang hebat tuh, hokinya luar biasa. Thank Memang you. gue tuh orang hoki loh. Karena mindsetnya selalu berpikir hoki, makanya hoki terus. Iya. Makanya kamu jangan punya mindset, aduh aku orang teraniaya, aku orang stres, nggak ada orang mau sama aku, terjadilah doa sesuai tulisanmu. Oke, kita akan membedah habis kisah beliau. Yang mana tadi saya dikasih buku nih sama beliau nih. Yang muda yang kaya ini. Cocok ini kisah Success Before 30. Gimana kisahnya setelah yang satu ini? Oke sahabat SW30, kembali lagi di channel Success Before 30. Tadi saya habis di podcast nih sama channel Kobas. Channelnya apa namanya? Channelnya Basuki Surojo. Basuki Surojo. Jangan lupa subscribe ya channel beliau. Makasih. Nanti komennya kita akan pin supaya Anda melihat channel beliau. Banyak inspiratif dan kisah-kisah yang luar biasa. Beliau salah seorang pengusaha hebat. Ternyata Podo Surabaya nih. Podo Surabaya. Usia juga nggak terpaut jauh, tapi beliau lagi menekuni sosial media 1-2 tahun belakangan ini. Baru tahun ini. Baru tahun ini, gara-gara corona ini. Gara-gara ya? corona. Nah ini karbitan ya. Oke, boleh diceritain pengalaman sedikit. Asalnya lahir dari kota Jadi mana? aslinya Jember. Jember, kelahiran tahun Agustus 77. 15 Agustus ini ulang tahun. 15 Agustus ulang tahun. Iya. Ke-43. Ke-43. Keren. Nah SD, ini SMP Jember, SMA Frateran. SMA Frateran Baru Surabaya. kuliah Trisakti 96. Trisakti 96. Ya. Loh kok bisa dari Surabaya lari ke Jakarta itu Ya gimana karena ceritanya? waktu itu waktu saya SMP, papa saya itu bangkrut. Jadi saya selama SMA itu tinggal sama tante saya. Papa saya bolak-balik Jember Surabaya ngurusin Ya. kasusnya gitu. Oke ya, oke. Nah itu rupanya di balik orang sukses besar pasti ada kisah pahit ya, Iya. kisah badai dalam hidupnya. Oke, terus kuliah di Trisakti Jakarta tamat, Hampir nggak tamat. nggak tamat. 9 tahun. 9 tahun, Iya, jadi- sama dong, ketahuan. Serius. Serius, saya 4,5, tapi kalau saya 4,5 tahun lulus tepat waktu, nggak nundanya di TA itu cuman gara-gara karena ibu saya meninggal. Oh. Jadi saya sibuk berbisnis, tapi tetap saya selesaikan. Nah, kalau Itu saya tinggal 2 mata kuliah yang terakhir saya ditelepon. Ini dengan Pak Basuki, ya kenapa? Kamu mau lulus kan tinggal 2 doang nih, tahun terakhir katanya. Akhirnya saya ikut itu pun hampir nggak lulus. Terakhir saya ngomong sama dosennya, Pak bantulah Pak, kalau Bapak nggak kasih B, Bapak kasih C, saya DU loh Pak. Akhirnya saya lobby akhirnya dikasih B lulus. Nah, itu hebatnya pengusaha kayak gitu ya, lobbying terus Lobbying gitu. terus. Jadi kenaan kerja atau kenaan bisnis Karena tuh kan waktu bisnis warnet waktu itu. bisnis warnet. Ya, jadi waktu bisnis warnet tuh lupa segalanya. Iya. Karena udah pegang duit kok. Bener. Biasa nggak pernah pegang duit. Bener. Terus pegang duit tuh rasanya enak banget. Enak lah. Jadi bener. kuliahnya udah males. Ya, padahal, iya. padahal aku 4 tahun itu tinggal skripsi aja. Iya. Skripsi sama yang perbaikan angka 2 mata kuliah itu aja. Nah, ini rupanya banyak penonton kita yang mengalami dilema yang sama, kayak Kobas. Jadi kenapa harus selesai sih? Kenapa kuliahnya harus selesai? Karena kalau nggak selesai itu sayang sih. Nah. Itu harga diri juga sih. Harga diri. Iya. Berarti bukan masalah kesuksesan, status atau Bukan. apa, tapi ini komitmen ya. Komitmen. Nah, Karena tuh kalau dengar. nggak lulus takutnya kan, wah lu cupu banget sih. Nah, Gitu loh. itu dia ya. Meskipun mau 9 tahun, berapa tahun yang penting Lulus. lu berarti lu nyelesain sesuatu sampai tuntas. Nah, tuh denger ya. Jadi kadang-kadang kalau banyak mahasiswa dilema mau lanjut atau enggak, ini saran dari Kobas bisa menjadi acuan. Oke, setelah tamat ngapain Kobas? Taman waktu itu saya kan tamat itu kan sambil 2001 buka warnet. Jadi warnet sambil kuliah waktu tapi kan Oke. kuliah nggak pernah urus kan warnet 2001 itu dari 12 komputer terus 40 komputer 80 dan seterusnya. Oke. Tapi waktu itu saya waktu lulusin itu juga buka warnet sama refleksi kaki juga. Oh, refleksi kaki. Ya, Itu refleksi sampai tahun berapa itu? Saya warnet saya jual tuh 2006. 2006. Ya. Udah nggak menguntungkan. Udah enggak, waktu itu feeling saya kelihatannya berat ya. Iya. Jadi saya jual ke pemain yang main di warnet saya. Oh, oke. 2006 berarti usia berapa tuh? Hampir
30 tahun ya? Saya hitung-hitungan kurang pinter. Kurang pinter? Biasanya pakai kalkulator. Iya. Terus merit tahun berapa nih? 2001. 2001, Jadi oke. Pak, jadi saya merit dulu, awalnya itu saya dikasih uang untuk kuliah di Amerika. Oh, Tapi uang iya. itu saya pakai buat buka warnet. Ini bisnismen tulen Iya. ini. Jadi nggak jadi kuliah ke Amerika? Enggak, duitnya saya pakai buat warnet itu. Jadi saya rayu-rayu istri, waktu itu dapat mas-mas juga, kita jual Iya. jadi warnet. Wih, Di bawah ini, Go. di bawah ini Di ya? bawah ini. Oh, ini asalnya dulu, rumah ya. ya? Lantai 1, 2 saya dulu tinggal di sini, 97. Ini adalah tempat bersejarah guys. Ya, jadi Kobas ini awalnya kantornya sekarang sedemikian megah. Itu awalnya rumah ya. Rumah. Setelah merit dapat modal lah istilahnya ya. Saya buka warnet. Emasnya dijual. Masnya jual waktu itu. Gila loh, mas kawinnya dijual untuk modal usaha. Kan biasanya dikasih itu kalau lagi cenciu, kasih kalung, Bener. jual. Oh gitu. Buat modal warnet. Luar biasa ya. Oke. Karena waktu itu warnet belum ada di Indonesia. Saya ketiga. Oh gitu. Jadi yang ngantri itu pemain warnet iya, ya. waduh, itu lihat duit itu cepat banget loh. ya. Luar biasa loh. Oke. Sekarang setelah 2001 warnet dijual. Terus basically kenapa kok disebut Raja IT? Nah, jadi waktu itu saya 2007 November. Saya ingat banget tuh. Warnet saya kan, saya maksudnya warnet tetap ada, tapi saya punya kantor kecil di lantai 2 itu. Ruangan saya itu, teman saya datang. Lantai 2-nya waktu itu biliar. Bas, lu mau nggak main pengadaan pemerintah? Nah, waktu dia datang tuh nggak salah bulan September. Saya tolak. Aduh, gue udah buka gini aja lah, ngapain sih tuh ribet-ribet. Iya. November akhirnya karena nggak ada kerjaan, ya udah Iya. gue ambil deh bos. Itu PL pertama saya dapat 20 juta di Kominfo, ATK. Oke. Jadi dari ATK, atas kantor. Itu waktu itu dapat PL Februari, saya belajar itu kan dulu tender manual, lihatnya di koran Media Indonesia. Bisnisnya akhirnya saya menang tender pertama kali itu di Bappenas senilai 250 juta. Oh, tahun 2008 Februari. 2008 Februari. Nah, akhirnya dari situ berkembang main ATK, terus 2009 saya ditunjuk sebagai manajer channelnya SP, jualan printer sama toner. Oh, awalnya gitu. Awalnya ya? itu masih karyawan kurang lebih masih 20-an lah. Tahun 2000 2008 itu 10 10 karyawan. Ya, karena Semua dimulai dari kecil ya. Ya. Oke. Habis itu 2012 saya main Brother printer. Iya. Nah, terus saya beli barangnya Brother yang nggak laku, tiba-tiba saya pegang, boom. Oh, awalnya gitu. Saya main Brother 2 kali, boom. Orang nggak mau kasih saya, dipikir saya goblok kan. Habis saya pegang laku. 2 Bisa kali gitu? terjadi. Saya nggak ngerti juga. Wah, hebat. 2 kali main printer, orang nggak mau, saya beli, boom. Hebat ya. Ini sampah bisa jadi duit Yes. ini ya. Jago nih Kobas ini ya. Ya, mungkin jalur gue di situ passion gue. Ya. Harus main PC, pertama kali beli 1000 piece, nggak laku. Tiba-tiba gue jadi penyedia e-katalog. Oh. Habis. Keren tuh, keren. Nah, itu hokinya di sana mungkin. Dunia ya. IT. Dunia IT ya. Ya. Jadi seputar dunia IT jalannya Yes, di situ. yes. Tapi ada pasang surut nggak sih? Ya, pastilah. Ah, Ditipu temen. Tipunya seperti apa? Nah, jadi teman saya itu kan, makanya di buku saya itu ada tuh. Teman saya itu dulu kan rajin gue. Ah, Temen udah lama gak ketemu, 15 tahun mau minta kerjaan, saya kasih Bener, kerjaan. bener. Terus dia awalnya tukang masak di gue. Bener. Sering ketemu, katanya mau jadi sales nggak? Sales ini gini-gini. Akhirnya keluarga dibawa, gue jadi sales. benar. Rajin tiap pagi ini, terus ngirim Iya. barang. Akhirnya suatu hari gue ke Amerika, ke UK, pulang dia ambil duit gue. Jadi semuanya bodong ternyata. Aduh. Itu makanya di sini kan gue bilang Kerugiannya sales berapa itu sampai? tahun itu, waktu itu tahun berapa ya? Itu kurang lebih 900 juta sampai 1 M. 900 Dolar juta. masih 8.000 9.000. 8.000 9.000 duit, kehilangan duit sekitar 1 M. Ya, jadi stres gue. Itu padahal temen ya. Ya, teman baik. Quote Teman and SMP. quote, teman SMP Ya. yang mengalami hal yang sama, tulis di kolom komen. Jangan khawatir, itu roadmap Anda menuju kesuksesan. Yes. Amin. Ya, Terus amin. kemudian gimana perasaan waktu Waktu itu gue keselnya bukan karena hilang duitnya, karena waktu di kantor tuh selalu gue banggain dia. Jadi karyawan yang lain tuh bilang, lu rasain lu Kobas, lu temen lu yang lu banggain ternyata gitu. Karena gue sama dia terlalu percaya, makanya Iya. kadang sekarang kita kalau percaya pun boleh, tapi nggak boleh berlebihan. Ya. Malunya bukan karena hilang duitnya, karena merasa kok temen baik yang gue bantu kok seperti ini. Ya. Itu kadang-kadang ada yang seperti itu ya, hanya yang pernah ngalami. Terus akhirnya perasaan Kobas gimana waktu itu? Wah kan ngomong sama papa saya, apa ini gini, oh nggak apa-apa, lu jalin aja, jadi lu naik kelas gitu. Wah, tuh mentornya bilang, ayahnya ngomong naik kelas. Oke ya, jadi itu Nggak dimarahin saya. nggak dimarahin. Nggak. Hebat ya, Nah. mindset orang sukses ya. Jadi bukan ini terkutuk, gua dihukum Tuhan, Nggak. gua nggak begitu ya. Tuh yang mindsetnya seperti itu diganti nih kayak Kobas nih. Ya, dan waktu itu puji Tuhan 2 bulan udah balik, lebih dari itu. Dulu. Orang prinsipal saya ada Iya. namanya Mas Feby, Iya. saya masih ingat itu. Mungkin kalau Mas Feby lihat,
Mas Basuki mau kerjaan nggak nih? Untungnya segini. Sama persis yang waktu gue itu. Oh. Dikasih balik cuma 2 bulan doang. 2 bulan ya. Nah, berarti naik kelas dong ya. Naik kelas. Dan itu jalan menuju suksesnya sekarang ya. Iya. Oke. Sekarang bisnisnya gede banget nih Kobas. Amin. Raja IT. Omsetnya berapa nih kira-kira ini? Terakhir kita tahun lalu sih 1,8. 1,8 triliun. Gila. Omset tahunan nih ya. Berarti per bulannya 150 M nih guys. Tapi gara-gara corona turun nih, drop kurang lebih ya hampir 50%. Ya wajar lah ya, kan gara-gara corona Iya. nih. Tapi ini pemain besar IT guys. Amin. Ini gilanya luar biasa. Proses perjuangan dari nol sampai ke sana itu perlu waktu berapa lama nih? Saya dari kan tadi start itu saya boom itu 2016. Cuma 3-4 tahun ini ya. Itu memang rezeki jalan Tuhan. Gitu ya. Iya. Jadi supply IT bukan cuma ke toko-toko tapi Jadi aku memang dari awal mulai bisnis itu selalu growing. Tapi growing waktu itu kan 20%. Tapi waktu di tahun 2016 sejak jadi penyedia katalog itu dari 250 M kita langsung 500 M. oh luar Jadi biasa. growingnya 100%. Growingnya Dari 100%. 2017 ke 2015 growingnya 100% lebih. Oke. Dari 500 langsung 1,2 T. 1,2 T. Terakhir tahun lalu 1,8 T. Keren. Inilah proses perjuangan yang luar biasa. Ini triliuner ini guys. Bukan triliuner itu kalau asetnya triliuner, tapi ini kan omsetnya beda. Iya, Mas. ini doain kok. doain ya. Suatu hari Kobas juga Amin, bisa amin. seperti itu. Ya. Nah, oke, Kobas sampai perjalanan seperti ini. Karyawannya total berapa ini? Sekarang total kalau sama yang Pak Kakas kan saya juga sekarang expand ke Pak Kakas itu kurang lebih di sama cabang Surabaya 750-an. 750 karyawan. Keren ya? Dari 2 orang. Dari 2 orang dan 2 karyawan. orang itu masih sama saya. 2 orang stay sampai sekarang. Sampai sekarang 750 karyawan. Hebat ini ya, Raja IT ini ya. Jadi barang-barangnya apa aja disebutin Semua. nih? Produknya apa aja yang disebutin? HP, Lenovo, pokoknya semua produk IT, server, PC, Samsung, semuanya sekarang. Server, terus software juga kita sekarang develop software. Iya. Itu yang kemarin kita bikin tuh Ayo HRIS untuk Iya. HRD plus untuk UMKM itu ada Ayo Dulis, Ayo Checklist. Ya. Ya. Tapi kalau untuk hardware semuanya. Ya. Jangan-jangan produk yang Anda pakai juga barangnya Kobas. Ya. Kobas terakhir nih, kiatnya bisa punya 750 karyawan, sekarang omsetnya 1,8 T, kantornya besar seperti ini. Apa kiatnya Kobas yang Kobas tulis Kalau di buku kiat ini? saya pastinya gini. Kalau di saya cuma satu. Saya tuh kalau sebagai pengusaha itu memang butuh orang yang eksekutor. Kalau saya kan visioner, jadi Betul. kita harus punya orang-orang yang bisa mengaplikasikan ide saya. Oke. Jadi supaya autopilot. Ya. Ya kan nanti kita Betul, kita- betul, kalau betul. kita nggak bisa seperti itu, susah. Kita Ya. akan di kantor terus ngurusin. Tapi kalau sekarang udah ada kakak ipar sebagai CEO, Ya. ada istri sebagai CFO, terus Betul. kita cari orang-orang GM yang pegang, Benar. kita bisa autopilot. Oke. Itu yang pertama. Kedua, kita harus punya sesuatu yang susah dibuat simpel. Makanya sekarang kantor saya semuanya terus terang aja, saya 2 tahun yang lalu itu udah online. Oke. Itu visi saya dulu terkoneksi secara online dan up to date. Jadi waktu corona itu saya cuma nyiapin karyawan tuh laptop, mereka udah bisa kerja di rumah. Kita kerja pakai portal kita namanya Ayo Work. Ayo. Ya kita develop 2 tahun yang lalu. Oke. Gitu. Jadi sesuatu yang susah kita buat simpel melalui sistem itu aja. Iya. Dan Kobas beradaptasinya seperti itu ya. Yes. Jadi nggak heran kalau sekarang bisnisnya bisa segede ini. Ya. Dan 2 tips yang dari Kobas itu tadi silakan diterapkan. Jarang loh ada pengusaha besar yang mau berbagi kiat. Kecuali mungkin kami berdua ya. Nah, Terima karena kasih nih. sama-sama Ya, ya. sama-sama kita harus berbagi lah. Berbagi Dengan ya. berbagi ilmu, rezeki nambah. Nah, tuh catat, jangan pelit ilmu. Orang yang pelit rezekinya juga pelit. Yes. Orang yang hari ini murah berbagi ilmu, rezekinya ditambah sama yang di Lancar. atas. Amin. 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 Kobas di channel kita namanya Salam Hebat Luar Biasa. Salam hebat luar biasa. Boleh kita tutup dengan salam hebat Luar luar biasa. biasa.